yang mulia, yang pangkatnya Nabi, berjumlah dalam satu riwayat 124.000 orang. Itulah hamba mulia. Dari 124.000 orang yang mulia, yang pangkatnya Rasul, dalam satu riwayat 315. Itu yang mulia. Maka di sini dijelaskan wahum afdalu ibadillah. Rasul itu kudu kita yakin hamba Allah yang paling mulia. Allahu ya Allahu ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rabi'uha an tu'mina bi rusulihi. Adapun yang keempat daripada 6 rukun iman, yaitu bahwa beriman oleh kamu kepada Rasul-Rasul Allah. Wahum afdalu ibadillahi, dan mereka para Rasul itu adalah paling utamanya di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa kullam faddalna 'alal 'alamin, dan akan tiap-tiap satu daripada para rasul telah mengunggulkan oleh kami atas semua orang-orang di alam raya, atas semua alam. Bi an ya'taqida anna Allah Ta'ala arsala lil khalqi rusulan, dengan bahwa meyakini oleh kamu akan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengutus oleh Allah bagi makhluknya akan beberapa utusan. Rijalan, yakni laki-laki, la ya'lamu adaduhum, ya illallah, yang tidak mengetahui akan bilangan mereka para rasul kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Awwaluhum bijasadihi Adam, adapun permulaan rasul dengan jasadnya yaitu Nabi Adam. Wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Adapun penutup para rasul dan paling utamanya para rasul yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Moga-moga memberi rahmat oleh Allah Ta'ala kepada para rasul semuanya, wassalam, dan moga-moga memberi kesejahteraan oleh Allah. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam, dan adapun semua rasul-rasul itu yaitu dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim fi da'war risalati, dan bahwa para rasul itu benar semuanya pada seluruh ucapan-ucapan mereka pada mendakwa kerasulan. Wa fima ballaghuhu anillahi ta'ala, dan pada apa-apa yang telah menyampaikan oleh mereka akan apa-apa dari Allah Ta'ala.
wa fil kalamil urfi, dan pada omongan yang bangsa adat, nahwu akaltu syaribatu, seumpama telah makan oleh aku, syaribatu telah minum oleh aku. Wa annahum maksumuna minal wuqu'i fi muharramin aw makruh, dan bahwa para rasul itu terpelihara daripada terjatuh pada yang haram atau yang makruh. Wa annahum muballighuna ma umiru bitablighihi lil khalqi, dan bahwa para rasul itu menyampaikan mereka akan apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya bagi makhluk. Wa illam yakun ahkaman, sekalipun tidak ada oleh yang disampaikan itu yaitu hukum. Wa annahum hadiquna, dan bahwa para rasul itu cerdik pandai. Mereka bihaisu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi, dengan sekira-kira ada pada para rasul kemampuan atas mengalahkan para musuh, wa muhajajatihim, dan mengalahkan hujahnya para musuh, wa ibtali da'awihim, dan membatalkan dakwaan-dakwaan musuh. Fahadhihi sifatul arba'atu tajibu lil mursalin, maka adapun ini sifat yang empat, yaitu wajib oleh sifat yang empat bagi para rasul. Wa ammal anbiya'u ghairul mursalina, adapun para nabi yang bukan rasul, fala yakununa muballighina, maka tidak ada oleh mereka yaitu menyampaikan. Wa innama yajibu alaihim an yuballighun nasa annahum anbiya'u, dan hanya saja wajib atas mereka nabi oleh bahwa menyampaikan oleh para nabi akan manusia akan bahwa mereka itu adalah nabi-nabinya Allah, liyuhtaramu, agar supaya dihormati oleh mereka. Was-sahihu wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan keempat daripada rukun iman yang ada 6. Kita maklumi bersama bahwa rukun iman jumlahnya ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, hari kemudian. Keenam, takdir. Malam hari ini kita akan membahas tentang maksud beriman kepada para rasul. Apa yang dimaksud beriman kepada para rasul? Yang dimaksud dengan beriman kepada para rasul, yang pertama, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul
untuk makhluk-makhluknya di jagat raya ini. Kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah punya namanya Rasul. Rasul itu, saudara, satu cirinya Rasul adalah insan, manusia. Jin tidak ada yang jadi Rasul. Jin, manusia. Kedua, di sini diterangkan rijalan, manusianya laki-laki. Perempuan tidak ada yang jadi Rasul. Jadi Rasul itu manusia berjenis kelamin rijalan, laki-laki. Ketiga, hur, merdeka. Hamba sahaya tidak ada yang jadi Rasul. Maka Luqman Al-Hakim itu bukan Rasul, sebab mantan budak. Rasul itu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Keempat, diberikan wahyu syariat. Itu Rasul. Jadi manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu, menyampaikan syariat. Syariat itu ajaran-ajaran Tuhan untuk semua makhluknya. Ini Rasul, saudara. Allah mengangkat Rasul ini secara akal tidak wajib. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak wajib ngutus Rasul, hanya jaiz saja. Jaiz aqlan, wajib syar'an. Jaiz menurut akal, wajib menurut syara'. Kenapa jaiz dalam pandangan akal? Karena tidak ada yang wajib bagi Allah. Terserah Allah. Mau ngutus Rasul boleh, enggak ngutus juga boleh, karena Allah mah mutlak. Iradatnya enggak bisa ditekan. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan wujubus sholih wal aslah, itu mesti wajib. Itu Ahlus Sunnah jaiz saja menurut akal. Sebagaimana dalam Jauharatut Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Setengah daripada jaiznya Allah yaitu mengutus semua Rasul, tidak wajib, hanya semata-mata anugerah dan kasih sayang besar dari Allah buat kita manusia. Kenapa Rasul diutus? Agar supaya tidak ada manusia yang membantu
perintah Tuhan. Di akhirat nanti maja'ana min nadhir, enggak ada yang bilangin saya nyuruh sholat, enggak ada. Nanti orang begitu kalau enggak sholat, enggak zakat, enggak ada yang bilangin. Nah, manusia itu demen bantah. Karena itu dalam Al-Quran Allah jelaskan li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar supaya tidak ada bagi manusia bantahan kepada Allah sesudah diutusnya Rasul. Enggak ada yang bilangin gitu. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul jaiz menurut akal, wajib menurut syariat, menurut agama. Sebab Allah janji dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa ilaihim rasulah, hatta nab'asa rasulah. Kata Allah, kami tidak bakal menyiksa manusia masuk neraka sehingga kami utus Rasul. Kalau enggak ada Rasul, enggak bakalan disiksa di neraka karena enggak ada yang bilangin ajaran. Jadi Allah tidak bakal menyiksa seorang hamba yang melakukan dosa kecuali sesudah Allah utus Rasul kepada hamba itu, yang mana Rasul itu ngajarin cara ibadah, nuntun cara dekat sama Allah, ngebilangin jalan kebenaran begini, ngingetin jalan menuju kesengsaraan begini. Udah dibilangin lalu kemudian enggak patuh, itu salah dia. Begitu, salah dia, salah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati wa minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih makhluknya untuk jadi Rasul. Dari malaikat sudah kita bahas, ada Rasul namanya manusia. Ini Rasul wahum afdalu ibadillah. Rasul itu adalah hamba Allah yang paling mulia. Sejagat raya ini tidak ada makhluk yang mulia kecuali adalah makhluk yang bernyawa. Itulah makhluk yang mulia, yang punya nyawa. Ini yang ngaji nih, punya nyawa enggak? Kayaknya diam-diam nih enggak ada nyawanya. Punya nyawa enggak? Alhamdulillah. Yang punya nyawa itu mulia. Dari yang punya nyawa nih, yang paling mulia adalah bangsa manusia. Itu manusia itu makhluk mulia. Begitu. Dari manusia ini yang mulia adalah yang soleh. Manusia yang soleh. Yang soleh ini yang paling mulia, yang alim, ulama. Yang alim ini yang mulia, yang pangkatnya siddiqin, wali-waliun. Yang mulia, yang pangkatnya nabi.
berjumlah dalam satu riwayat 124.000 orang. Itulah hamba mulia. Dari 124.000 orang yang mulia, yang pangkatnya Rasul, dalam satu riwayat 315. Itu yang mulia. Maka di sini dijelaskan wahum afdalu ibadillah. Rasul itu kudu kita yakin hamba Allah yang paling mulia. Jadi kita kudu yakin Allah mengutus Rasul, yaitu manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu oleh Allah, dan Rasul itu hamba yang mulia. Sebab Rasul itu satu orang yang paling cerdas akalnya di zamannya, makanya afdal ibadillah. Dua, orang yang paling ganteng di zamannya, itu Rasul. Nggak ada kesempatan menghina dia, nggak ada. Tiga, Rasul itu yang paling luas wawasan keilmuannya. Keempat, yang paling banyak ibadahnya. Kelima, ayah ibunya tidak ada tukang zina. Semuanya orang mulia, orang mulia, orang mulia, orang mulia, sampai Nabi ada. Itu Rasul. Tidak ada yang rendah, tidak ada. Jadi tidak mungkin Rasul yang paling mulia menaruhkan sperma mulia ke dalam rahim yang tidak ibadah kepada Allah. Begitu. Jadi Rasul itu mulia, saudara. Tidak ada yang tukang zina, tukang mabuk, tidak ada. Dari kecil sampai mati. Maka mereka hamba Allah yang paling mulia. Dibanding malaikat, Kalau dibanding malaikat, kenapa nomor 4 iman kepada Rasul? Kenapa iman kepada malaikat nomor 2? Apa enggak lebih tinggi malaikat? Itu karena malaikat nomor 2 urutannya, Rasul nomor 4? Bukan. Ini urutan rukun iman, urutan proses ajaran. Ajaran itu dari Allah tidak gedebluk melalui malaikat. Malaikat tugasnya bawa kitab. Kitab ini dikasih sama Rasul. Begitu. Bukan bermakna malaikat lebih tinggi dari Rasul. Tidak. Rasul lebih tinggi dari malaikat. Rasul. Itu begitu. Berapa jumlahnya? La ya'lamu adadahum illallah. Yang muktamad kita yakini tidak tahu jumlah persisnya kecuali hanya Allah. Itu yang muktamad. Kenapa begitu? Karena di dalam surat Ghafir ayat 78 Allah jelaskan minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus. Di antara Rasul itu ada yang kami dongengin, ada yang kami tidak dongengin. Ada yang diceritakan oleh Allah, ada yang tidak diceritakan. Wis jumlah Rasul banyak aja, lebih selamat begitu.
dibanding menggunakan meski hadis sahih dari hadis ahad Rasul 315. Kalau ternyata lebih ada yang gak masuk, kalau ternyata kurang kelebihan yang bukan Rasul dianggap Rasul. Udah banyak aja dah. Itu lebih seram. Berapa Rasul? Udah banyak aja. Gitu. Itu yang paling. Ketiga, Rasul itu pertamanya siapa? Nah, kalau ngomong pertama ada dua. Ada yang pertama diciptakan, ada yang pertama ada di muka bumi. Kalau yang pertama diciptakan, Nabi Muhammad. Makhluk yang pertama dicipta sejagat raya oleh Allah adalah Nur Muhammad. Tapi Rasul yang pertama ada dengan tubuh, maka kata Syekh Nawawi bijasadihi, supaya tidak ada yang mengkritik kan Muhammad duluan, itu bi khalqihi, nurnya, menciptakan nur. Yang Rasul yang pertama di muka bumi Nabi Adam. Nabi Adam itu Rasul pertama. Bukannya Nabi Nuh, bukan. Nabi Adam sebagai Rasul pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dan ditutup dengan Rasul terakhir namanya Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang penutup ini yang paling tingginya Rasul. Dari Rasul yang banyak itu yang paling tingginya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam banyak. Ada riwayat 315 Rasul. Wa kulluhum min nasli Adam alaihissalam. Berikutnya arti beriman kepada Rasul, kita kudu yakin seyakin-yakinnya semua Rasul itu anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Semuanya. Jadi semuanya nyambung jadi satu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim salah satu anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub dipanggil Israel. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Yakub. Maka Rasul dari mulai Yusuf sampai Nabi Isa semuanya anak keturunan Yakub. Semuanya bin Ishak bin Ibrahim. Tidak ada yang enggak. Semuanya anak cucu Nabi Ibrahim dari mulai Yakub sampai Nabi Isa, anak cucu Nabi Ibrahim dari anaknya namanya Ishak. Nabi Muhammad punya datuk namanya Nabi Ismail bin Ibrahim. Begitu. Jadi Ibrahim ini ketemu tuh semuanya. Ibrahim ini anak cucu daripada Nabi Adam alaihi salam.
Abahnya Nabi Ibrahim namanya Tarah. Azar pamannya. Nyembah berhala, iya pamannya. Paman, kok bapak? Orang Jawa juga begitu. Adiknya bapak, manggilnya paman. Adiknya bapak, tuh ada bapaknya. Bapak kecil. Sebab bapak benar bapak kita. Tinggian dari bapak kita, Pak D. Kakaknya bapak. Panggilnya bapak. Makanya ilqala Ibrahimu liwalidihi azan. Gak ada li abihi azan. Beda abun sama walid. Ini nanti ngaji tafsir. Kita gajiannya fikih sebetulnya. Tuh. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul? Berikutnya, seorang mukallaf wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu benar sifatnya, jujur. Sifatnya jujur. Jujur apa? 3. Pada pengakuan dirinya sebagai Rasul benar. 2. Pada hukum-hukum yang mereka sampaikan dari Allah benar itu semua. 3. Pada omongan-omongan dunia biasa manusia. Saya makan, saya minum, saya lapar, saya tidur. Benar. Rasul kan manusia. Boleh ada pada Rasul apa yang boleh ada pada umumnya manusia. Cuman beda, mereka afdal saja. Jadi Rasul itu benar, tidak ada bohong. Nah, apa yang disampaikan? Berikutnya, maksud beriman kepada para Rasul, kita kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya enggak ada yang ngerjain perkara makruh, apatah lagi yang haram, sejak dari brojol sampai mati. Yang namanya Rasul tuh enggak pernah ngerjain dosa, boro dosa yang makruh aja enggak pernah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya sifatnya amanah. Tidak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Sebab kalaulah boleh ngerjain yang makruh, berarti kita juga disuruh ngerjain. Kalaulah boleh ngerjain yang haram, berarti kita juga disuruh ngerjain yang haram. Sebab kita wajib ngikut Rasul. Rasul enggak ada yang berbuat dosa. Ono Nabi Adam makan buah yang dilarang, itu kagak dosa. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di Quran. Di mana? Surat Thaha. Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasi. Kata Allah, demi sesungguhnya udah saya wanti-wanti Adam sebelumnya.
awas jangan deketi pohon itu, apalagi makan buahnya. Awas, dah lupa ada, lupa. Kata Allah, orang lupa dosa nggak? Iya kagak. Orang lupa begitu, enggak berbuat dosa, lupa. Nabi Adam lupa makan buah itu. Kata Allah, enggak ada. Gara-gara Adam ini berbuat dosa. Waduh, kita dapat dosa warisan. Kristen, warisan dosa. Ya Allah, kagak. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia lahir kagak ada dosa. Dapat warisan. Mewaris dosa, kebon waris enak dengan dosa. Enggak ada. Nabi Adam tuh makan buah itu lupa. Orang lupa mau enggak dosa enggak? Ya kagak. Begitu. Loh, kalau dia enggak dosa, ngapa Nabi Adam taubat? Itulah yang namanya Rasul itu paling tingginya hamba Allah. Lupa aja taubat. Kita mau yang sengaja aja pura-pura lupa, kagak taubat, parah enggak? Begitu. Itu melupa aja taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lupa taubat. Makanya dipilih jadi rasul, lupa aja taubat. Luar biasa. Terus lupa taubat. Begitu, lupa. Itulah rasul. Enggak ada yang rasul berbuat dosa dari kecil. Sebelum jadi rasul begitu, sampai menjadi rasul kagak ada ngerjain dosa. Enggak ada rasul yang berbuat dosa, enggak ada. Yakini itu. Inilah iman pada rasul. Gara-gara Adam nih makan buah nih, jangan pakai gara-gara makasih Nabi Adam makan. Terima kasih. Kalau kau tidak makan buah itu, gua kagak tahu Karang Tengah. Kan kagak lahir kita ya, kagak lahir dia di surga ya. Jadi ente mau nyalahin mau makasih. Iya makasih, alhamdulillah. Enggak lihat cewek kita, enggak lihat laut, udah bagus dah. Makan itu, makannya diacungi jempol sama Allah, jadi rasul. Dalam film ada namanya sinetron Cinta Fitri. Begitu, lakinya namanya Farel, perempuannya namanya Fitri, yang reseh namanya Miska. Ya Allah, tadi kan Ustaz Darmawan bilangin sebelum masuk masjid, itu si Miska kelakuannya bikin gedek aja, tapi digaji enggak? Kenapa? Sukses berperan. Orang pada nuduh Nabi Adam berbuat dosa, sukses berperan, sukses. Orang nuduh-nuduh, padahal kagak, kelakuannya enggak begitu. Itu alur skenario aja. Wong bakalan ada Rasul terakhir Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Lah kalau di surga
Itu saking cerdasnya Nabi Adam. Jangan salah. Tuh gara-gara Adam, ya Allah, Nabi Adam dapat dosa warisan, ya salah dia beriman sama Rasul. Dan Rasul, arti beriman pada Rasul, kita wajib percaya bahwa Rasul itu semuanya tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikannya kepada umat. Semuanya sampai. Nabi Musa, hai kaum laki-laki, silahkan nikah tanpa batas. Nabi Musa itu syariatnya kawin tanpa batas. Maka di zaman Nabi Musa, orang yang paling miskinnya orang bininya 300. Berapa saudara Muhammad? Berapa? 300. Orang paling miskin, kerek banget. 300. Itu benar. Begitu menyampaikan ajaran. Kenapa? Sesuai dengan kondisi yang ada. Karena di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu orang laki dibunuh mulu. Asal lahir bayi laki digorok lehernya. Bahkan satu hari paling dikit 12.000 orang. Setiap bayi lahir gorok. Bayi lahir gorok. Jadi perempuan banyak diketengin. Tahu diketengin nggak? Banyak. Maka sesuai syariatnya, maka orang atuh laki-laki beranak punya bini banyak tanpa batas demi memuliakan perempuan. Makanya Nabi Sulaiman bin Daud bininya 1000. Tuh tidurnya gimana? Urusan Nabi Sulaiman, ente mikirin ke situ-situ. Kagak disuruh mikirin situ-situ. Nabi Sulaiman juga gak mikirin kita. Pokoknya 1000 masih ada di Injilnya sampai detik ini. Tanya orang Kristen, buka di Injil Perjanjian Lama pada kitab Imamat orang Levi, berapa tuh Sulaiman bininya? 700 plus selir 300.000. Gak apa-apa. Mantap. Ya Allah, mantap. Di zaman Nabi Isa, perempuan banyak dibunuh gara-gara Siti Maryam punya anak, rajin ibadah, punya anak, maka perempuan dibunuh. Jadi perempuan dikit. Maka kata Nabi Isa, kalau bisa jangan nikah. Kalau bisa jangan nikah. Tapi kalau enggak kuat, atuh aja. Begitu. Itu sesuai syariat. Gitu. Kalau bisa, maka pastor dalam dunia Katolik tidak nikah. Jadi dia punya golok, dicuci mulu, dipakai kagak. Jangan dicatat tuh Habib. Itu begitu. Enggak nikah. Tapi kalau enggak kuat, atuh aja. Kalau 2
nanti ada yang kagak kebagian. Jadi sesuai kondisi. Kalau di Nabi Muhammad syariatnya nikah dan dibatasi. Kalau Nabi Musa nikah tanpa batas. Kalau Nabi Isa kagak nikah. Makanya orang Kristen kalau pengen ngikut Nabi Isa, Kristen bener, kagak bilang ente bener nggak pengikut Yesus? Kagak nikah. Lu nih bukan kuat, lu bukan pengikut Yesus. Aduh, begitu. Saya curiga ini. Gitu. Kalau ada yang gak nikah berarti pengikut. Itu begitu. Ngeri juga ya. Begitu saudara. Kalau di Nabi Muhammad nikah dibatasi. Jadi syariatnya di tengah-tengah. Begitu. Di tengah-tengah. Saya sering dialog dengan orang non-muslim. Apaan itu ajaran Islam? Nikah yo. Ada poligami, ada ini. Anda rajin ke gereja, ya, buka Injilnya. Berapa Sulaiman bininya? 1000. Nabi Muhammad tiba 4 doang aja. Yang 1000 atau dimasakin 4. Miringnya teh. 1000. Nggak apa-apa ya teh. Emang miring. Kita 4. Itu juga kalau mampu. Kalau nggak mampu, atuh aja. Atuh aja. Dan itu amalan betah di masjid. Begitu. Ada orang datang ke kiai. Kiai wiridannya apa biar saya betah di masjid. Kata kiai, udah nikah belum? Belum. Nikah. Baik kiai, dia nikah. Udah nikah makin telat. Lama dia nggak ketemu kiai. 2 bulan berikutnya ketemu kiai. Dia nanya lagi, kiai, amalannya apa biar betah di masjid? Nikah. Udah kiai, nikah lagi. Nikah lagi. Iya, nikah lagi. Maka 2 bulan udah 2. Mantap. 2. Enggak ke masjid juga. 2 bulan berikutnya, mananya udah 4 bulan. Ketemu kiai. Kiai amalannya apa biar betah di masjid? Nikah. Udah kiai, udah 2. Nikah lagi biar 3. 4 bulan 3. Dahsyat ya. Begitu. 3 dia bininya. Maka saat kiai jam 3:30 ke masjid, udah ada dia di masjid. Kiai nanya, udah di masjid? Iya kiai, di sono diomelin, sono puyeng saya kiai. Jadi saya dari Isya saya tidur di masjid nggak pulang-pulang. Oh ente udah dapat amalan betah di masjid. Betah, cari ketenangan. Begitu. Ini udah ya? Udah belum nih? Satu lagi dah. Keempat, berikutnya kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul itu cerdik, pandai, bisa menjawab argumen-argumen sesat dari lawan-lawannya. Tidak ada yang namanya Rasul yang tidak cerdas. Tidak ada. Sebab Allah nggak bakalan ngutus orang yang kagak ngerti. Rasul apa hukum ini? Rasul apa hukum ini?
Rasul itu gak mau percaya dia begitu. Maka Rasul itu semuanya cerdas. Yang 4 ini melekat sama Rasul: siddiq, amanah, tabligh, faqih. Ini begitu. Cuman kalau Nabi tidak wajib tabligh. Yang wajib 3 doang: siddiq, amanah, faqih. Itu sifat Nabi. Tapi bila Rasul wajib tabligh. Jadi kalau Rasul 1 manusia, 2 laki-laki, 3 merdeka, 4 diberikan wahyu, 5 tabligh. 5 tabligh, menyampaikan ajaran. Rasul tanpa tabligh, ciri-ciri Nabi. Tanpa tabligh, ciri-ciri Nabi. Dah segitu dulu dah tuh. Ngaji kita habis.